Selamat sore, kembali lagi bersama QT. IHSG ditutup melemah 0,8% ke level 6070. Candlenya engulfing. Secara keseluruhan masih sideways. Untuk apa ya, maksudnya kalau ngelihat pasar regional kayaknya sih ada tanda-tanda rebound secara keseluruhan equity indexnya. Kalau misalnya kita ngelihat ini nih, dia emang ada sell off kan. Terusnya sore ini si US 500-nya rebound. Dan kalau ngelihat dari si chart IHSG-nya, ya emang kita sampai sore ini kedapatan sell off-nya. Tinggal kalau misalnya ntar malam si pasar Amerika emang reboundnya lancar, ya ada kemungkinan besar, enggak besar sih maksudnya, ya ada chance lah untuk si IHSG opening hari Senin mengikuti pergerakan saham US ntar malam. Jadi penentuannya di pasar US penutupan minggu ini kayak gimana. Jadi secara keseluruhan melihat dari ketiga indikator dan oskilatornya, ya emang ada penurunan momentum melihat dari asam oskilator dan gatornya juga ada penurunan, tapi si tiga garis ini masih cenderung rapih dan expanding. Jadi kita trading di apa ya, range yang mengecil gitu loh, antara 6133 dan si garis-garis aligatornya ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan per saham. ABA hari ini bullish engulfing di dekat area support atau bisa dibilang area gap. Kita breakdown time frame lebih kecil, ya belum ada price action yang bagus, cuman ada clue di daily chart. Kemungkinan ya kalau misal ada candle-candle bentuk engulfing kayak gini, ya awal dari rebound. Adro masih belum berhasil break fraktal, tapi dia sudah berada di atas neckline 1300. Gak apa-apa, masih relatif aman. Target berikutnya ada di 1400. Terus Agi masih berada di atas fraktal, kayaknya masih relatif aman. Target berikutnya ada di 2100. Agro ARB support terdekatnya itu garis hijau si aligator, tapi ya belum ada tanda-tanda rebound juga. Akra masih stabil di area resisten 3660. Apik lewat aja. Arto akhirnya kita sampai ke target awal 1900-an. Ditutup bearish engulfing. Ya kalau misalnya ada kemungkinan rebound, support terdekatnya itu antara garis hijau dan si 15950 area fraktal di daily chart. Asa doji di dekat area support. Time frame lebih kecilnya kita lihat belum ada
Bentar, kita lihat time frame lebih kecil lagi. Oke. Cukup menarik si Asa ini. Kalau misalnya ada yang pengen coba buy the dip, boleh. Cut loss-nya itu kalau turun ke bawah 2230 pada opening Senin besok. Ada berapa tuh, 110 perak ya, 5% resiko. Nggak begitu besar pasti lebar cut loss-nya, tapi ya tetap aja diatur atau dikontrol jumlah lotnya. BABP kita coba untuk taking profit kalau misalnya dia turun ke bawah 356. BBHI juga kayaknya masih sideways aja. Setelah itu BBYB, jadi kan pembahasan kemarin kalau nggak salah kita masih hold selama 530 nggak tertembus. Nah, beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, low-nya itu ada di 530, which is sebenarnya belum mengenai cut loss kita. Terusnya diikuti dengan 2 hari rally. Secara keseluruhan kayaknya masih boleh di hold. Untuk trailing profitnya bisa dipasang di area 700, tapi kalau saya lebih pilih untuk tidak menggeser cut loss saya di 530. Saya masih menargetkan di 1000-an. Bisa dicek strategi BBYB ini di beberapa video yang lalu. BGTG engulfing bisa dipantau kalau misalnya dia break neckline 276. Kalau misalnya emang dia, yang hijaunya nih kayaknya kita hapus aja dulu. Kalau misalnya emang dia break neckline 276, bisa atur cut loss di 254-an. Bisa pakai patokan 15 menit candle. Terus BNBA juga oke. Harami, bearish Harami. Kalau misalnya mau pullback, kemungkinan masih ada di area neckline kita di 1430. Nggak ada yang harus di update kayaknya. Breeze bearish engulfing, kemungkinan support terdekatnya ada di neckline kita 2400, sama kayak pembahasan kemarin, belum ada updatean yang begitu penting. Budi ya masih berada di area-area neckline 28. Sen dia akhirnya breakout 300. Kemungkinan support target berikutnya ya kita pakai high ini aja sih sebagai target, 354. Untuk trailing stop kayaknya nggak perlu di update dulu, biarin aja dia mau kemana. Kalau misalnya kita kecepatan update tuh biasanya malah kena gocek, jadi ya kita pertimbangkan kayak gimana market apa yang merespon. DMMX masih lanjut kayaknya. MTech masih boleh di hold. CL masih di 2520, nggak ada perubahan. ESA pembahasan kemarin, kalau misal kita taking profit di target awal nggak masalah kan. Kemungkinan support terdekatnya di 416 atau
386 yang merupakan neckline yang kemarin-kemarin sama sudah dibahas juga. Film boleh dipantau kalau misalnya break ke atas 438. Kalau emang dia break pasang cut loss di 406, diatur size nya lumayan lebar masalahnya. Friend masih naik. Untuk target berikutnya ada di 16.8, gak ada perubahan. Harum ya masih boleh di hold selama 5525 nggak tertembus. Inco Bullish Gulfin kayaknya masih boleh di hold selama 5150 nggak tertembus, nggak ada yang perlu diupdate juga kayaknya. Indi kayaknya menarik kalau bisa berhasil break ke atas 1435 sorry. Pintar aja dulu. IPCM, IPCC lewat aja. ISSP support terdekatnya itu ada di sekitar Alligator 270 lah, area-area situ. Kalau neckline kita itu ada di 248. ITMG ya masih boleh di hold. Untuk update trailing kayaknya nggak begitu perlu ya. Cut loss-nya masih ada di 14625. Let it ride aja lah kalau kata orang-orang. Jasa Marga, Jasa Marga masih sama kayak pembahasan kemarin, break ke atas 4080. Hari ini belum break, ditunggu beberapa hari mendatang boleh. Terus kios laba mari, kemungkinan support terdekatnya ada di 414. MLIA support terdekat ada di 1085 neckline. TDL mendekati support 2600-an, tapi belum ada tanda-tanda rebound juga, masih wait and see. Terus NFCX gak usah lah. PMMP belum begitu menarik. PTBA kalau berhasil break ke atas 2310 kayaknya bagus, dipantau aja dulu. PTSN gak usah. CMA belum ada updatean, target awal masih di 2400. Sido boleh dipantau kalau misalnya dia break ke atas 820 untuk si Sido. Cut loss-nya rada jauh ya guys, jadi ya diatur size nya untuk trading si Sido ini. Samudra masih berusaha mendekati extension 261 sih. Kalau misalnya memang pullback, kemungkinan support terdekatnya masih ada di 635, cut loss di 615. SRTG kita belum pernah ngebahas ini kayaknya. Oke, jadi kan dia bisa dibilang sempat break 1875 tuh. Masih boleh di hold selama cut loss-nya nggak
tembus cut loss-nya itu ada di 17.90-an. Jadi sampai sekarang kalau misalnya udah ada yang beli masih boleh di hold. Dia kayaknya cuman filling the gap aja kayaknya ya, nggak tahu juga. Yang penting ya gitu, mainnya untuk CRTG ini cut loss di 17.90. SSIA juga kayaknya belum ada yang menarik. TCPI, TFAS, Tower, aduh, Tower ditutupin bar di area aligator. Kalau misalnya time frame intraday-nya kayaknya belum ada yang menarik, masih wait and see aja dulu. Jello ya, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 280 yang merupakan area gap. Oke, saya rasa sampai situ dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.